Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Selamat datang kembali di channel Ana Arum Jaya. Tapi sebelum kalian lanjutin nonton video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Dan yang pasti jangan lupa juga untuk di subscribe dan juga diklik loncengnya biar kalian tetap dapat notifikasi dari channel ini. Video kali ini saya akan ngebahas tentang apa aja sih hak-hak tersangka dan terdakwa. Nah, jika sebelumnya di segmen edukasi hukum saya sudah sampaikan bagaimana perbedaan antara tersangka, terdakwa, terpidana, dan juga terlapor, maka di video kali ini saya akan ngebahas tentang apa saja sih hak-hak terdakwa dan juga tersangka tentunya. Mari kita bahas. Teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam pasal 1 angka 14 KUHP disebutkan bahwa tersangka ini adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP menyebutkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Nah, jadi teman-teman, apabila kita mengacu kepada KUHP tersebut, maka setiap tersangka ataupun terdakwa ini memiliki hak-hak hukum yang wajib dilindungi. Perlindungan ini sangat penting. Kenapa? Karena seseorang telah ditetapkan tersangka oleh penyidik atau menjadi terdakwa di pengadilan, tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang bersalah melakukan tindak pidana sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga penting bagi penegak hukum, baik itu polisi maupun jaksa, untuk tetap menghargai hak-hak seorang tersangka atau terdakwa. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai tersangka dan terdakwa, kalian bisa ya kembali di video saya sebelumnya tentang edukasi hukum, yakni tentang perbedaan tersangka dan terdakwa. Kemudian teman-teman, diaturnya hak-hak sebagaimana disebutkan dalam KUHP yang akan saya sebutkan satu persatu nanti itu dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya kita untuk memberikan perlindungan terhadap human right atau disebut dengan hak asasi manusia dari seorang terdakwa atau seorang tersangka yang harus berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, dengan dipenuhinya hak-hak itu, maka dapat dikatakan telah tercipta suatu peradilan yang adil, peradilan yang independen, dan pemulihan secara efektif dalam suatu perkara pidana. Nah, salah satu hak tersangka atau terdakwa yang perlu diketahui di awal atau pertama adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat atau pengacara. Artinya bantuan hukum ini penting, sebab dengan didampingi oleh seorang advokat atau pengacara, maka seorang tersangka dan terdakwa ini dapat diberikan penjelasan mengenai hak hukumnya secara independen. Selain itu, menurut hukum apabila diancam hukuman mati atau pidana penjara di atas 5 tahun, maka seorang tersangka atau terdakwa wajib diberikan bantuan hukum dengan didampingi oleh seorang advokat atau pengacara. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Nah, itu dia teman-teman. Jadi apabila dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pengadilan, seorang terdakwa atau seorang tersangka tidak didampingi oleh advokat atau pengacara, maka berdasarkan bunyi pasal yang saya sebutkan tadi, maka hasil penyelidikan dan pengadilan dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Namun dalam prakteknya sehari-hari memang di Indonesia ya, apabila terdapat seorang yang ditetapkan tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman di atas 5 tahun, biasanya maka penyidik, penuntut umum, atau pengadilan ini dapat membantu menyiapkan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa. Nah, jadi buat kalian yang tidak mampu, kemudian yang memiliki teman atau keluarga atau kalian sendiri yang sedang berhadapan dengan hukum, yang dimana ancaman ini lebih dari 5 tahun dan kalian itu tidak mampu,
kalian punya hak ya untuk meminta, atau bahkan penegak hukum itu sendiri berkewajiban untuk menyiapkan penasehat hukum itu. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat hak-hak tersangka dan terdakwa ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disebut KUHAP, di mana dalam pasal 50 menyatakan bahwa hak tersangka atau terdakwa ini adalah hak penyelesaian perkara, di mana tersangka ini berhak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Kemudian tersangka ini berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, dan terdakwa ini berhak segera diadili oleh pengadilan. Kemudian pasal 51, hak untuk mengetahui apa yang dituduhkan kepadanya, di mana tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti oleh terdakwa atau tersangka ini sendiri tentang apa saja yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Kemudian hak untuk memberikan keterangan secara mandiri dan bebas tanpa intimidasi dari pihak manapun. Nah, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik ataupun hakim. Kemudian selanjutnya adalah hak atas juru bahasa. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa ini berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 177. Kemudian dalam hal tersangka ini atau terdakwa ini bisu atau tuli, maka diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178. Kemudian hak atas pendampingan dan pembelaan dari penasehat hukum pasal 54 seperti yang saya sebutkan di awal ya. Nah, ini gunanya adalah untuk kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa, bahwa mereka ini berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada saat tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Kemudian selanjutnya pasal 55, hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Nah, untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54 yang saya sebutkan barusan itu, tersangka atau terdakwa ini berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Nah, apabila dia ini adalah mampu, maka dia berhak untuk memilih siapa penasihat hukumnya, karena kadang misalnya di atas 5 tahun kan, seperti yang saya jelaskan tadi, penegak hukum seperti polisi ini juga berhak untuk memberikan, dan bukan berhak, wajib untuk memberikan bantuan hukum, yakni advokat atau pengacara apabila dia tidak mampu. Nah, kalau misalnya dia ini mampu, maka dia berhak juga untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Kemudian selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum pro bono. Ini yang saya lanjutkan tadi ya. Pro bono ini maksudnya cuma-cuma ya, atau gratis. Nah, dalam hal tersangka atau terdakwa ini disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Nah, setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ini yang saya sebutkan barusan itu dapat memberikan bantuannya dengan cuma-cuma atau secara gratis. Nah, kemudian adalah hak menghubungi penasihat hukum. Nah, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Nah, di mana tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing misalnya yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwalian negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. Kemudian adalah hak untuk menghubungi dan atau diperiksa kesehatannya oleh dokter. Nah, sering banget nih banyak yang sebagai tersangka udah ditahan misalnya, tapi ini beberapa kali saya temukan ya, itu tidak berhak ini ya, merasa ketika dia masuk penjara udah nggak apa-apa sakit. Nah, ini perlu diketahui oleh kita semua, bukan hanya kita yang tengah menjalani atau yang tengah berhadapan dengan hukum ya, tapi mungkin ada keluarga kita, ada teman-teman ya, bahwa kita siapapun yang jadi tersangka atau terdakwa ini yang dikenakan penahanan ini berhak loh untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari dokter. Misalnya dokter pribadi ya, untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Nah, kemudian selanjutnya adalah hak diberitahukan adanya penahanan kepada keluarga.
Nah, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Jadi untuk siapapun yang akan ditahan itu harus diberitahukan oleh penyidik untuk dia ditahan. Biasanya ada surat di sana. Nah, kemudian hak menerima kunjungan dari keluarga atau rekan dalam pasal 60 dan pasal 61. Nah, tersangka atau terdakwa ini berhak loh untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum dan lain-lain. Kemudian tersangka atau terdakwa ini berhak juga secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara. Nah, ini adalah untuk misalnya untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga, misalnya anak, misalnya suami istri kangen gitu ya sama suami istrinya yang sedang ditahan dalam hal menjadi terdakwa atau tersangka, itu berhak untuk mengunjungi. Kemudian adalah hak surat menyurat dengan penasihat hukumnya dalam pasal 62 ya. Jadi tersangka atau terdakwa ini berhak untuk mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya. Untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis. Siapa yang menyediakan ya? Pihak atau APH yang menahannya, misalnya di proses penyelidikan itu polisian. Kemudian jika dia ditahan pada proses penuntutan misalnya kejaksaan, maka jaksa yang menyiapkan itu. Nah, kemudian adalah hak menghubungi dan dikunjungi oleh rohaniawan dalam pasal 63. Kemudian hak untuk mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya atau saksi ID charge ya. Jadi tersangka atau terdakwa ini berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Kemudian selanjutnya adalah hak untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian sebagaimana disebutkan dalam pasal 66. Jadi tersangka atau terdakwa ini tidak dibebani kewajiban untuk pembuktian. Tapi kalau misalnya dia ini ingin mengajukan pembuktian untuk meringankan, dia boleh. Tapi dia itu tidak memiliki kewajiban atau keharusan untuk pembuktian gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah hak untuk mengajukan upaya hukum dalam pasal 67. Nah, terdakwa atau penuntut umum ini berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam secara tepat. Jadi ketika misalnya kita sebagai terdakwa dan divonis gitu, diputus dengan misalnya pencabulan, kemudian diputus dengan 8 tahun penjara, kemudian kita tidak dapat menerima itu karena kita meyakini kita tidak melakukan hal itu atau masih ada hal-hal yang meringankan, maka kita berhak untuk mengajukan banding. Nah, kemudian adalah hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi pasal 68. Nah, tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan selanjutnya. Kemudian hak untuk mendapatkan berkas perkara sebagaimana disebutkan dalam pasal 72. Nah, atas permintaan tersangka atau penasihat penasihat hukum dari tersangka dan terdakwa ini, pejabat yang bersangkutan harus memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Nah, jadi tersangka, terdakwa ini ataupun penasihat hukumnya berhak loh untuk memperoleh salinan dari berkas perkaranya. Jadi itu dia teman-teman, hak-hak tersangka dan juga terdakwa. Jadi sangat banyak sekali ya, seperti yang saya sebutkan tadi, hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa. Nah, semoga kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Dan apabila ada kesalahan pengucapan atau salah penafsiran dan lain sebagainya, kalian bisa komen. Dan jangan lupa juga yang pasti untuk di-share ke teman-teman kalian dan juga di-like. Dan saran kritik saya sangat harapin itu, silakan langsung ditulis di komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis, dan yang pasti jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.